kalau kita itu kalau sudah main hitung-hitungan untung rugi, maka kita akan tetap memilih untung daripada rugi, walaupun itu tidak lagi menyatakan kebenaran Tuhan. Morning Go Traders, tetap semangat dan tetap inspiratif bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan pada hari ini, biarlah kiranya kita senantiasa menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kita lanjutkan renungan kita di Mazmur pasal 15. Tetap semangat juga membaca firman Tuhan. Ya, Mazmur ini dimulai dengan satu pertanyaan yang luar biasa yang menurut saya. Dia mengatakan demikian, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Atau dengan kata lain, pemazmur menanyakan siapa yang boleh masuk surga? Kalau dikatakan siapa yang boleh masuk surga, wah ini repot ya. Semua orang pengen masuk surga pastinya tentunya ya. Kalau kita ditanya, apakah mau masuk surga? Wah yes, tentunya ending daripada kehidupan kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi pemazmur memberikan syarat ataupun dikatakan ada hal-hal yang penting harus kita kerjakan di atas bumi ini. Yang pertama adalah berlaku tidak celah atau menyatakan keadilan. Jadi segala perbuatannya itu menyatakan keadilan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu di ayat yang kedua kita bisa lihat tersebut. Lalu kemudian menjaga lidahnya karena dia tidak menyebarkan fitnah, dan boleh dikatakan akibat dari dia tidak berbuat fitnah, dia juga tidak mencela sesamanya, bahkan tetangganya, begitu ya. Jadi kalau yang pertama itu masalah keadilan, yang kedua itu adalah dia tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dan yang ketiga itu adalah tidak berbuat jahat terhadap temannya dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Artinya memang ini hasil daripada perbuatan lidah itu biasanya mencela, gitu ya, mencela atau menghina tetangganya. Kemudian dia memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Artinya orang yang konsisten dengan kebenaran. Dia harus salut dengan orang-orang yang memuliakan Tuhan walaupun rugi. Nah ini yang luar biasa ya. Dia harus memuliakan, artinya dengan kata lain harus memiliki integritas kebenaran firman Tuhan walaupun rugi. Nah kalau kita itu kalau sudah main hitung-hitungan untung rugi, maka kita akan tetap memilih untung daripada rugi, walaupun itu tidak lagi menyatakan kebenaran Tuhan. Saya yakin dan percaya kita mungkin pernah mengalami hal tersebut, dan akhirnya kita menyesal di kemudian harinya, begitu. Nah pemazmur mengatakan bahwa tidak, kita harus seperti orang yang memiliki integritas di dalam Tuhan walaupun itu rugi sepanjang hidup kita. Lalu kemudian yang ayat yang kelima dikatakan yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap. Ini 11-12 ya, antara mencari riba dan juga suap, begitu. Artinya riba ya, nanti kalau kita bicara tentang riba, kita akan bertanya itu berapa persen, apakah bank itu termasuk riba dan seterusnya, begitu ya. Nah itu pusing ya, kita tidak membahas ke sana. Artinya yang jelas begini, ketika orang sudah rakus akan uang, maka segala sesuatunya dia akan ribakan, begitu ya. Bahkan mungkin pinjam bolpen pun kalau bisa diribakan. Waduh ini repot ya. Kalau minjem sesuatu yang kecil pun kita cari untungnya. Bagaimana caranya supaya untung, walaupun teman kita meminjam sesuatu yang sangat kecil. Nah orang yang demikian tidak akan masuk ke dalam kemah Tuhan. Jadi bagi Anda yang mencintai uang siang dan malam, ingat, itu adalah bukan syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada manusia sesempurna ini yang bisa melakukan ini semua? Artinya, hidupnya adil, menjaga mulutnya untuk memberkati, kemudian memiliki integritas walaupun rugi, dan juga tidak mengambil keuntungan. Apakah ada orang seperti ini? Saya kira ada, begitu ya. Kenapa? Karena kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka segala perbuatan dan perkataan kita disempurnakan oleh Tuhan. Jadi bukan karena kita masuk ke dalam kerajaan surga karena sudah berbuat baik, salah.
kita beriman kepada Kristus, itulah yang menjamin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Namun perbuatan dan perkataan kita sepanjang kita masih dikasih hidup harus mencerminkan keteladanan Kristus. Amin. Have a nice day and God bless us.